Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik, Bu. Alhamdulillah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan ya, agar kita bisa bertemu di kemudian hari. Baik, sebelum kita mulai kelas, Ibu akan absen kalian dulu. Kita melakukan presensi ya. Yang pertama, Devi, Kak hadir? Bu. Baik. Lalu Ina? Hadir, Bu. Kemudian Rohma? Hadir, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah hadir menghadiri kelas di pagi hari ini. Baik, sebelum memulai kelasnya, Ibu akan memberikan suatu motivasi kepada kalian semua agar selalu semangat dalam belajar. Tujuan kita belajar apa sih sebenarnya? Tujuan kita belajar yakni agar kita bisa di kemudian hari menciptakan suatu inovasi dari ilmu yang sudah kita pelajari selama ini, agar negara kita, bangsa kita bisa menjadi lebih baik dengan inovasi yang telah kalian pikirkan. Seperti itu. Lalu, kalau gitu udah siap belajar ya semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Baik. Sebelum itu, ada yang masih ingat nggak tentang pelajaran minggu lalu, yakni tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, berbicara mengenai kegiatan ekonomi nih, ada yang masih ingat nggak ya apa aja kegiatan dalam ekonomi? Saya, Bu. Kegiatan Oh iya, ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. ya betul. Bentar sekali, Devi, betul sekali. Jadi, Ibu anggap kalian sudah paham dan masih ingat ya tentang materi minggu lalu. Nah, jadi apa sih hubungannya materi minggu lalu dengan materi yang sekarang? Nah, jadi di dalam kegiatan ekonomi itu pasti ya melibatkan para pelakunya. Nah, hari ini kita tuh akan membahas tentang permintaan dan penawaran, yang mana permintaan dan penawaran adalah salah satu bentuk aktivitas yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, yang mana nanti berkaitan dengan aktivitas penawaran. Nah, karena penawaran sendiri itu datangnya dari produsen, permintaan yang mana datangnya dari konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan dengan baik ya apa yang akan Ibu sampaikan. Oke, kalau misal udah tahu mau belajar apa, udah tahu tujuannya gimana, Ibu yakin kalian sudah siap ya untuk belajar. Insya Allah, Bu. Siap. Oke, sebagai pemanasan nih, Ibu punya cerita untuk kita dengarkan ya, untuk kalian dengarkan dan bisa menjadi bahan diskusi. Jadi, setiap 1 bulan sekali, Fatma selalu mengecek kotak pensil yang biasa dia gunakan ke sekolah. Dia selalu membeli 2 pensil baru. Akan tetapi, di saat Fatma ingin membeli pensil lagi, di bulan berikutnya, harga pensil yang sebelumnya Rp1.000 ya per pensil, 1 pensil itu 1.000, itu naik menjadi 1.500 per pensil. Nah, uang Fatma yang biasanya dibuat beli 2 pensil itu tidak cukup gitu jika ingin membeli 2 pensil. Nah, sehingga pada bulan tersebut Fatma hanya membeli 1 pensil. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin menyebutkan fenomena-fenomena apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang ingin mencoba? Saya, Bu. Saya ingin mencoba. Oh iya, silakan, Oma. Ya, jadi gini. Yang mana harga pensil tersebut naik, Bu, sebesar Rp500. Hal itu disebabkan karena semulanya itu 1.000, sekarang menjadi 1.500. Seperti itu, Bu. Apakah benar jawaban saya? Ya, betul sekali, Rohma. Harga pensilnya naik 500, yang sebelumnya 1.000 jadi 1.500. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Fatma dari kisah tadi? Ada yang ingin coba? Mengurangi pembeliannya, Bu. Oh iya, betul. Karena harga naik, nah sesuai dengan hukum permintaan, maka Fatma mengurangi pembeliannya. Nah, apa sih hukum permintaan itu? Gitu ya, kita akan bahas lebih lanjut nih. Betul banget jawabannya semua. Tunggu bahas lebih lanjut ya.
bukan udah tahu ketika harga naik Fatma mengurangi. Nah, tapi ada nggak itu materinya atau teori yang bisa kita pelajari? Tentunya ada ya anak-anak. Sudah, ini bahkan share screen ya. Ya Bu, alhamdulillah sudah terlihat. Baik, Bu. untuk materinya, judulnya yakni permintaan dan penawaran. Nah, kita akan belajar apa? Yang pertama yakni mengenai definisi dan hukumnya. Lalu yang kedua yakni kurvanya. Untuk yang pertama, definisi dan hukum. Permintaan atau istilah lain yakni demand, itu istilahnya yakni singkatannya D. Nah, ini perlu diketahui ya anak-anak agar biasanya itu ada soal yang hanya mencantumkan seperti D ataupun istilah lain seperti kayak demand. Nah, itu Ibu perlu sampaikan di sini agar kalau misal kalian baca buku atau referensi lain yang ada kata demand-nya, kalian sudah paham, oh ini permintaan gitu. Jadi permintaan itu apa? Permintaan yakni sejumlah barang yang diminta atau dibeli dengan tingkat harga tertentu. Nah, di mana diminta atau dibeli ini merupakan sifat dari konsumen, yang mana berarti permintaan ini datangnya dari konsumen, karena konsumen sendiri sifatnya yakni meminta, membeli, seperti itu, mengkonsumsi, gitu ya. Lalu hukumnya bagaimana? Gitu. Hukumnya bisa dilihat di sini. Ibu tidak jabarkan melalui kalimat, tapi Ibu sudah simbolkan melalui P dan Q. Nah, perlu diketahui, P ini adalah istilah untuk menyebut harga, dan Q adalah istilah untuk Q atau quantity atau jumlah barang gitu. Dimana hukum dari permintaan ketika harga naik atau P naik itu maka kuantitasnya menurun atau permintaan yang diminta menurun. Lalu ketika harga turun, maka kuantitas yang diminta atau jumlah barang yang diminta itu mengalami kenaikan. Nah, sehingga bisa dilihat di sini panahnya ini berbanding terbalik, tidak searah atau tidak lurus, sehingga bisa dikatakan hukum dari permintaan itu sifatnya berbanding terbalik gitu. Lalu penawaran. Kita lanjut setelah permintaan yakni penawaran. Nah, penawaran atau istilah lainnya yakni supply atau bisa disingkat dengan S, itu sama ya istilah lain untuk menyebut penawaran, yakni sejumlah barang yang ditawarkan atau dijual dengan tingkat harga tertentu. Nah, untuk penawaran sendiri itu datangnya dari produsen, karena produsen sendiri sifatnya yakni menawarkan atau menjual suatu barang, sehingga penawaran datangnya dari produsen. Nah, untuk hukumnya ini kebalikannya dari permintaan, yang mana kalau permintaan tadi kan sifatnya berbanding terbalik atau tidak searah. Nah, penawaran di sini sifat dari hukumnya yakni berbanding lurus, karena panahnya sama-sama lurus. Kalau misal ke atas selalu sama-sama ke bawah, kalau misal ke bawah gitu. Nah, ketika harga naik maka barang yang ditawarkan akan meningkat. Ketika harga turun maka barang yang ditawarkan akan menurun juga gitu. Itu yang dimaksud dengan hukum penawaran gitu. Terima kasih anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak, Ibu tadi sudah menerangkan si hukum dan juga terkait kurva permintaan. Sekarang kita akan belajar secara berkelompok dan mendiskusikan suatu hal. Nah, Ibu sudah menyiapkan siapa aja yang jadi kelompoknya. Sudah saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ada Devi, untuk kelompok kedua ada Rohma dan Ina. Jadi untuk kelompok A ada 2 kelompok ya, A dan B. Baik, sudah saya kirim ya di grup untuk lembarnya. Kalian bisa diskusikan, waktunya 30 menit, silakan belajar, silakan kerjakan, dan nanti akan kita presentasikan. Saya beri waktu 30 menit. Baik, anak-anak, ya, tadi Ibu lihat sudah 30 menit ya. Bagaimana? Kelompok pertama, apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai permintaan. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai permintaan, bahwa permintaan itu merupakan proses minta sesuatu atau sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu di pasar. Biasanya tinggi permintaan ini di harga.
Hukum permintaan sendiri menjelaskan tentang ada hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka barang yang diminta akan meningkat. Pada kasus yang ada di video, yakni untuk permasalahan pada harga empon-empon yang naik akibat adanya COVID-19 yang menyebabkan orang memburu empon-empon yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas sebagai upaya antisipasi karena COVID-19. Sehingga yang awalnya harga empon-empon jadi mahal karena tingginya permintaan di pasar. Dan sesuai hukum ekonomi, fenomena yang mungkin akan terjadi ketika harga naik, permintaan akan turun. Berikut kurva mengenai harga empon-empon. Kita asumsikan saja ya bahwa P adalah harga dan Q adalah jumlah atau kuantiti. Pada saat P1 yaitu harganya 5.000, permintaan masyarakat mengenai empon-empon ini sejumlah 100. Lalu pada saat harga meningkat menjadi 10.000, permintaan masyarakat akan empon-empon ini berkurang menjadi 50. Sesuai dengan hukum permintaan bahwasanya jika harga naik, maka permintaan akan turun. Terima kasih, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Devi. Baik, bagus sekali ya presentasi kalian semua, mulai dari kelompok A, kelompok B, menjelaskan mengenai kasus-kasus yang sudah Ibu sajikan. Baik, semoga bisa diingat selalu ya ilmunya dari teman-temannya gitu. Dan materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai permintaan dan penawaran, mulai dari definisi, hukum, dan juga kurvanya. Yang mana perlu diingat, kurva yang bergerak sepanjang kurva atau yang biasa disebut movement, itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Dan perbedaan mendasar antara kurva permintaan dan penawaran adalah dapat kita lihat dari ciri-ciri yang sudah Ibu sampaikan tadi, yakni di mana kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Dan kayak seperti contohnya itu kayak prosotan gitu, prosotan anak-anak. Nah, itu seperti kurva permintaan. Sedangkan kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas gitu, seperti busur panah gitu. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kelas, Ibu ada tes kecil-kecilan ini. Bisa dibuat kuis itulah. Yang bisa menjawab nanti Ibu kasih poin tambahan. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan hukum penawaran? Saya, Bu. Baik, Ina, silakan. Hukum penawaran ketika harganya naik, maka penawarannya juga naik. Sedangkan ketika harganya turun, maka penawarannya juga turun. Itu, Bu, hukum penawaran. Oke, bagus. Ina dapat tambahan poin. Lalu selanjutnya, siapa yang ingin mencoba tentang hukum permintaan? Saya, Bu. Baik, Devi, silakan. Jadi hukum permintaan sendiri itu kebalikan dari hukum penawaran. Ketika harga naik, permintaan turun. Dan ketika harga turun, permintaan naik. Oke, bagus banget anak-anak. Alhamdulillah, Ibu anggap kalian sudah memahami ya konsepnya dari permintaan dan penawaran. Oke, bagus banget. Alhamdulillah. Dan untuk menambah ingatan kalian biar lebih paham dan memahamkan kalian lebih jelas dan lebih dalam, Ibu sudah menyiapkan suatu tugas agar kalian bisa kerjakan di rumah secara mandiri. Dikumpulkan maksimal jam 12 malam melalui email yang sudah Ibu lampirkan di grup ya. Materi selanjutnya silakan pelajari mengenai keseimbangan harga. Kita akhiri kelas kita, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, tetap jaga kesehatan.